Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di Asia Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 15 September 2022. Hari yang cukup menarik, marketnya kerasa banget sell on strength-nya dan candle-nya pun juga mantap. Ya, seperti biasa nanti kita akan mengasih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada konten spesial. Ada channel Telegram untuk publik. Nah, teman-teman buat yang mau bergabung, ini terbuka untuk umum. Silahkan tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Dari transaksinya 25,690 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan jumlahnya besar 3,98 triliun. Cuman tuh hampir semuanya di pasar nego ya. Kalau di pasar reguler kita net buy 1,92 triliun, tapi di pasar nego ada net sell 5,9 triliun. Dilihat dari transaksi harian dan juga transaksi besar di pasar nego, sepertinya ini crossing. Cuman saya belum tahu saham apa yang di crossing oleh asing ini ya. Crossing oleh asing. Tuh, cuman so far kalau kita lihat di market reguler masih net buy dan TA pun juga nanti kita bahas aja. Kita masuk ke indeks, kita bahas sedikit ya. Kalau kita lihat hampir semuanya hijau hari ini. Nih, dari bursa regional ya, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, Jakarta, dan yang merah cuman Shanghai doang. Tapi kalau saya bikin konten, ini saya bikin konten kan jam setengah 10 malam ya. Ini bursa US sudah buka, kebetulan mereka dibuka merah, hijau, terus sekarang merah lagi. Jadi terlihat masih belum kuat untuk naik ya. Cuman itu masih opening, jadi belum closing untuk bursa asing. Dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli dulu oleh asing. Yang pertama ada BBCA yang berhasil melanjutkan all time high-nya, udah kita bahas ya, 604,9 miliar. Bank BNI 443,8 miliar, Bank Mandiri 378,4 miliar, BBRI 313 miliar, Telkom 138,2 miliar, ITMG 60,6 miliar, Unitraktor 56,1 miliar, SMGR 48,3 miliar, Tower 28,5 miliar, CPB 23,1 miliar, Alfamart 19,2 miliar, Arto 17,6 miliar, Unilever 17,4 miliar, INDF 8 miliar, Mika 7,9 miliar, MAPI 7,8 miliar, INTP 7,2 miliar, dan Adaro 6,5 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang join asing. Ada Astra 56 miliar, MDKA 52,8 miliar, Akra 38,4 miliar, INKP 34,1 miliar, Indi 27,2 miliar, Inco 18,2 miliar, PNIN 16,3 miliar, TIN 11,8 miliar, MNCN 11,4 miliar, Indosat 6,8 miliar, CPN 5,6 miliar, Pakuan 5,4 miliar, KLPF 2,9 miliar, dan PNPN 2,9 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya ISG yang kerasa banget sell on strength-nya. Cuman kalau menurut saya pun ini juga wajarnya, tidak ada masalah sama sekali sebenarnya. Kenapa? Karena pertama kita kena resisten all time high, walaupun hari ini tadi berhasil all time high baru ya. Selamat ISG, berhasil all time high baru, yang sebelumnya all time high-nya di 7355, hari ini menembus all time high baru di 7377. Ini nggak tahu nih kenapa Stockbit baru error ini. Dan agak disayangkan aja, closingnya rejectnya kuat. Cuman memang tidak ada masalah sama sekali ya kalau kita masih berpakai pada channel yang ini, swing yang ini ya, ini channel yang ini memang jatahnya turun harusnya hari ini karena naiknya terlalu kuat. Dia kena resisten atas dan berpotensi untuk swing low. Artinya besok merah, cuman merahnya tidak masalah selama tidak patah uptrend. Yang pertama, yang kedua selama tidak lower low, seperti itu. Jadi ya besok masih dalam toleransi. Bahkan ya kalau memang ISG bertahan dari uptrend line, besok itu kesempatan untuk beli kalau memang merah. Kenapa? Ya karena habis swing high terbitlah swing low. Ini kita kan tinggal melihat time frame ya. Maksudnya dalam channel ini kita bisa lihat ada swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Tapi kalau misalkan pada time frame besar ya tinggal kita lihat swing high, swing low-nya. Di sini dia swing high
swing low, di sini dia swing high, swing low, dan ini tuh sedang mau swing high dan belum jatahnya swing low. Cuman memang dalam perjalanan ada area-area resisten juga, klasik dan lain sebagainya. Nah, satu yang pengen saya cek itu sebenarnya divergennya ya ketika main menggunakan trend. Ini kalau dead cross memang agak kurang enak karena indikator ke bawah sedangkan harganya ke atas, jadi ada kurang enak dari IHSG kalau sampai dead cross. Cuman itu ada di trading view, dan kalau kita lihat kan trading view baru kurang pas ya candlenya. Duh, ini malah error. Mau saya cek di sini Stockbit. Ntar saya pause dulu deh. Oke, kita lanjutin. Sorry ya, nggak usah kita otak-atik deh daripada nanti bermasalah lagi. Cuman ya itu yang perlu diperhatikan ketika kita bermain dengan tren adalah divergennya, apakah tren itu sudah lemah dan lain sebagainya. So far tinggal tunggu closingan aja. Kalau closing di atas all time high ya udah perjalanan ke 7.700 sesuai target swing high-nya. Cuman ya kalau besok kita closing di bawah 7270 itu baru kurang oke untuk si IHSG, karena ya terkonfirmasi patah tren dan juga terjadi yang namanya lower low seperti itu. Jadi ya batasi resiko, masih ada support di sini dulu sekitar 7274 ya. Kalau jebol nextnya baru 7270. Kalau jebol yang 7270 baru agak kurang enak view-nya untuk si IHSG. Tapi selama dia tidak jebol, nah malah bahkan ada potensi dia besok swing low untuk Senin lanjut swing high lagi. Tuh, kalau dilihat dari inflow, index movers dan lain sebagainya sih, saya rasa saya prefer skenario yang masih bullish selama belum ada konfirmasi untuk reversal ya. Cuman memang di balik Big Bang yang jalan ada Goto yang mau koreksi dulu, jadi memang market baru agak balance. Tapi ya kita lihat besok. Yang jelas tinggal batasi resiko aja, gunakan area-area yang krusial tadi seperti itu. Untuk target all time high resisten masih di 7253 ya. Amannya pakai closingan karena terlihat ada reject kuat masih. Tapi kalau sudah closing bagus, targetnya adalah di sekitar 7.700 rupiah. Oh, ini belum pakai lock tadi. Nah, 7.700 seperti itu. Jadi ya sama batasi resiko. Dan IHSG pun juga gak masalah kalau mau dia konsol ke samping ya. Jadi kalau memang dia patah atau nggak patah, nanti bisa sideways juga. Yang jelas gunakan area krusial tadi dan selalu batasi resiko. Besok juga Jumat ya, biasanya diramaikan dengan aksi Jumat keramat. Untuk IHSG, langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita coba cek si, oh ya BTW tadi kalau misalkan teman-teman tahu saham apa yang di crossing, itu bisa komen ya, karena saya nggak tahu apa yang di crossing 5 triliun tadi asing. Kita mulai dari Astra deh yang dijualin asing. Semoga sudah tidak error ya untuk oke, aman lah. Oke, hari ini Astra turun 1,4% dengan candle yang cukup solid ya, dan volumenya besar juga. Entah ini volume crossingan, rebalancing atau gimana. Aduh, ini PR banget ini, Stockbitnya baru error. Kita seadanya aja lah ya, karena udah malam juga. Terakhir Astra sempat koreksi setelah dia naik sampai 7.050, dan 7.050 itu tadi itu kan adalah Fibonacci 0,786 0,618, area 0,618. Jadi wajar sebenarnya dia turun, dan dia turun sampai 6625. Itu adalah Fibonacci bentar. Nah, kalau yang ini kan dia belum patah ya. Jadi kita tarik dari yang sini, swing low ke swing high-nya. Nah, itu dia rebound sampai 0,382, terus akhirnya berhasil menguat dan higher high. Sebenarnya ya kalau misalkan kita cari target higher high-nya si Astra itu ada di sini. Oh, ya bener sih. Ada di 7.225 sampai 7.325. Dan terlihat sudah dari reject kemarin, makanya hari ini dia lower low. Nah, kita lihat pada pergerakan kecil dulu sebelum kita ke pergerakan besar ya, yang mana kalau kita lihat dari candle hari ini kurang enak dari si Astra. Kita bisa gunakan area 7.050 sebagai support saat ini.
Kalau dia jebol dari 7050 ya, saya rasa Astra bakal lower low dan bisa short term reversal dulu untuk si Astra. Tinggal dicek nanti divergent atau enggak. Kalau kita lihat sih potensinya divergent kalau sampai dead cross. Karena kalau kita lihat di sini harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah seperti itu. Itu kalau sampai dead cross. Tapi selama nggak dead cross harusnya tidak ada masalah sama sekali. Nah, untuk support terdekatnya itu 7050, mungkin kita pakai sampai 7000 lah ya. Itu ada support psikologis juga. Nextnya baru di 6800 dan 6600. Tadi untuk pergerakan kecil. Kalau untuk pergerakan besar sebenarnya Astra tidak ada masalah sama sekali. Dia terlihat berada dalam sebuah uptrend channel ya, walaupun terlihat trennya melemah dari yang swing high swing low-nya di sini. Cuman artinya ini malah dia belum swing high. Nah, karena dia belum sampai target atasnya ya. Entah di berapa, yang jelas kena channel atas ini dia masih ada upside sampai ke sana untuk si Astra. Cuman untuk sekarang dia berada dalam sebuah channel yang saya rasa lebih kecil pergerakannya dan menanti untuk breakout seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan target-target atau area-area krusial tadi seperti itu. Untuk sekarang kalau saya lihat sih pergerakannya kurang mantep ya, dia masih butuh mungkin konsol dulu. Saya rasa ini juga resisten yang cukup kuat, cuman so far harusnya sudah di break semua ini resistennya. Biasanya sih kalau kayak gini itu nanti kena resisten yang tahun-tahun sebelumnya tuh, resisten jangka panjang. Misalkan mana, misalkan sini. Nah kalau dilihat ya cukup menarik sih ini. Kalau di shadow ke shadow, ya masih ada downtrend pada masa lalunya. Jadi ya sedang mencoba untuk breakout. Cuman so far so good, selama masih uptrend tidak ada masalah sama sekali. Dilihat dalamnya hari ini netral untuk si Astra, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi kalau kita lihat dari jumlah broker ya, bukan by value-nya, terjadi distribusi di mana sellernya ada 21 sedangkan buyernya ada 42. Jadi ya ada distribusi. Walaupun pada indikator stock P tidak terlihat distribusi. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kalau kita lihat juga dari bandar movement masih oke. Buy foreign flow pun juga masih oke. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Untuk Astra lanjut coba kita cek. Akra udah kita cek ya kemarin. Yang cari view Akra bisa cek video kemarin aja. Panin Group kemarin udah kita bahas, tapi saya bahasnya yang PNLF ya. PNIN nya nggak saya bahas. Dan ya happy cuan kalau ada yang mengeksekusi PNLF yang lihat video kemarin. Hari ini yang menarik sebenarnya properti itu, flow-nya kuat-kuat banget ya. Mungkin kita bisa cek Pakuwon deh untuk yang dijualin asing, karena dia masuk dijualin asing. Nanti mungkin properti satu lagi untuk yang di gainers, harusnya ada properti juga. Tapi untuk sekarang kita bahas di Pakuwon dulu. Oke, ini yang mallnya baru di Jogja ya. Oke, hari ini kok masih Astra ini kodenya, tapi ini udah Pakuwon ya. Ini nggak tahu ini internet saya atau ada ganti Pakuwon. Oke, hari ini PWON Pakuwon Jati naik 6,28% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar. Kalau dilihat dari volume ini sebenarnya bagus banget untuk si Pakuwon ini. Nah, sebelum kita ke pergerakan kecil, kita ke pergerakan besar dulu, dimana kalau saya rasa ya Pakuwon ini sebenarnya price actionnya menarik ya. PR-nya dia adalah breakout sini doang. Nih sekitar area 600 lah. Ini untuk resisten krusialnya sama si Pakuwon tuh. Cuman kalau kita lihat ya, Pakuwon ini ada sebuah uptrend channel, jadi ya saham uptrend. Dan terakhir dia kemarin turun sampai sini, dan dia turun sampai sini kemarin di bulan 15 Juli itu kena uptrend line juga. Jadi akhirnya naiknya pun kuat juga. Nah, saat ini Pakuwon udah naik sampai 526 ya, setelah dia kemarin bottom di 430 di bulan Juli sampai sekarang di bulan September. Dan memang sebenarnya siklusnya kayak gitu ya, habis commodity boom nanti larinya ke properti. Dan kalau saya lihat sih flow-nya properti sebenarnya sudah bagus dari lama. Kalau akumulasinya ya sekitar bulan-bulan Juli nih ketika mereka pada bottom. Tapi kalau sekarang baru kelihatan flow-nya, impuls dan lain sebagainya. Ya di masa-masa ini paling menarik untuk retail ya. Kalau masih di area demand gitu, siapa yang tertarik? Tunggunya kalau udah breakout atas. Nah, kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari target kenaikan dari si Pakuwon dari high ke low-nya ya. Dan kalau kita lihat memang saat ini posisi Pakuwon sedang berada di resisten. Itu di 520, 526. Ada resisten klasik, ada Fibonacci 0,618 juga.
Tuh, buy price action sebenarnya dia sudah bagus karena dia ada higher low higher high, means dia bisa membentuk yang namanya sebuah uptrend channel. Nah, dan posisi sekarang juga dia sedang kena resisten juga. Jadi kalau memang dia besok nggak bisa breakout ya, saya rasa jangan kejar atas karena itu tidak bagus ya. Biasanya sih kalau pakai setupnya cup and handle ya, nanti ditunggu retracementnya dulu, entah ke sini, ke neckline atau sampai Fibo 500 rupiah. Yang jelas sampai 500 pakuan tidak jelek. Nah setelah itu baru swing high lagi, seperti itu untuk skenario nya ya, karena dia sedang dalam uptrend line resistennya. Nah itu sih untuk pakuan. Untuk resisten bisa gunakan Fibonacci ini 548, 584, dan kalau dia breakout baru target 658 sampai 700. Cuman saya rasa kalau pakuan sampai berhasil break 615 itu bakal bagus banget. Kenapa? Karena kita bisa pakai beberapa setup. Misalkan kita pakai ascending triangle ya, target kenaikannya adalah ke sini. Ini kalau pakai ascending triangle di sekitar 1050 untuk ascending triangle-nya. Tapi kalau kita pakai uptrend channel, nah kalau dia break ya mungkin nanti bisa ke sekitar sini 764. Tinggal tergantung kekuatan breakoutnya. Kalau cepat dia cepret langsung kena di 750. Tapi kalau dia naiknya pelan-pelan, siapa tahu slope-nya sehat gini ya, nah itu bisa sampai 1000 bahkan dan seterusnya. Tapi kalau by Fibonacci, kalau dia berhasil break dari 585 ya, targetnya adalah 658 sampai 705, lalu habis itu 960. Satu hal yang pasti, pakuan dan properti lain ini dalam posisi uptrend. Jadi ya batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, Stockbit kenapa ini? Nah, oke, hari ini terjadi akumulasi dari pakuan ya. Ada small, normal, big, normal. So far so good. Candle bagus, volume bagus, dalamnya juga bagus. Tinggal jangan FOMO aja, karena posisi sedang berada di resisten. Itu untuk pakuan. Lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang dibeli asing. Kita coba cek batubara. Harus saya bahas sih, ada sell on strength yang cukup kuat tadi di batubara. Tapi kalau batubara saya suka bahas Adaro karena dia menurut saya paling apa ya, paling bisa jadi leadingnya lah dari sektor batubara. Dan kalau yang dibeli asing, MAPI udah kita bahas ya beberapa waktu lalu. Saya pengen bahas si Adaro aja untuk yang dibeli asing hari ini. Untuk Big Bang juga sudah bahas kemarin-kemarin. Kalau teman-teman cari view Big Bang, BCA itu udah saya bahas, BRI udah saya bahas, Mandiri juga sudah saya bahas. Tinggal cek beberapa video ke belakang dan itu masih bisa digunakan. Oke, kita bahas Adaro aja, premannya batubara ya. Hari ini Adaro turun, Adaro naik, dia naik 1,25% dengan candle yang sangat jelek. Kalau kata saya ini jelek banget candlenya, karena ini pertama udah resist, reject sekali lagi, itu ada indikasi kalau kenaikannya adalah pullback dan siap turun lebih dalam, dan volume yang besar juga. Jadi sell on strength-nya pun cukup kuat, disertai dengan cenderung netral sih kalau dari broker summary-nya. Cuman kalau buy price action-nya kurang bagus saya rasa untuk Adaro hari ini. Untuk CCS sendiri sebenarnya Adaro sudah tidak ada entry ya, tinggal sisa trailing stop aja karena memang dia sudah dekat dengan area dengan area resistennya. Bahkan kalau kita pakai arithmetic ya dari si Adaro ini, tuh dia pas sudah kena trend line atas. Tadi kalau kita pakai log belum kena dari trend line atasnya dan belum kena Fibonacci-nya. Cuman kalau kita pakai arithmetic, yang mana saya pengen ngecek pakai arithmetic untuk kali ini karena terlihat dia lebih lebih nurut sama arithmetic. Adaro ini sudah berada dalam posisi yang kurang bagus sebenarnya. Kenapa? Karena dia sedang berada di resisten uptrend line seperti itu. Terakhir kalau teman-teman ingat ya, waktu saya bahas Adaro, dia kan trend line-nya di sini, lalu slope-nya mulai melemah yang sebelumnya kuat. Tapi waktu itu ceknya pakai log. Lah terus kenapa log sekarang pakai arithmetic mas? Jadi kalau teman-teman
Mungkin bisa cek sendiri, yang nggak saya jelaskan di sini karena kalau dijelaskan panjang, aritmetik dan logaritmik. Intinya itu kan logaritma dan aritmatika ya. Kalau logaritma itu kan perkalian, kalau aritmatika itu kan pertambahan. Atau mungkin kalau teman-teman yang lebih ahli bisa nambahin juga. Nantinya kalau di sini pergerakannya itu kan lebih kuat, ini cenderung bisa dihitung perkalian. Kalau di sini sudah mulai melemah aritmetik. Cuman simpelnya mau analisa pakai apapun, moving average kayak dan lain sebagainya. Kalau saya sih lebih suka lihat ini saham respon yang mana. Apakah dia respect sama Fibonacci, atau tarikannya salah, atau dia respect pakai moving average berapa. Karena Indian saham itu ada sifatnya masing-masing. Nah, kalau sekarang saya cek untuk si Adaro ini menggunakan aritmetik, saya rasa dia lebih relevan ya untuk si Adaro ini. Dan sebenarnya view-nya serem kalau menurut saya Adaro ini ya. Kalau memang dia terjadi worst case skenario-nya, nanti kita konfirmasi dengan divergent. Yang jelas untuk sekarang Adaro sudah berada dalam posisi target sebenarnya. Dia kena resisten atas uptrend line dan opsinya cuma 2 kalau udah posisi kayak gini. Breakout untuk membentuk tren yang lebih kuat atau dia bakalan swing low. Seperti itu. Nah, untuk melihat lebih lanjut kita bisa cek dari divergentnya. Dan so far so good, aman teman-teman, tidak ada kehapus semua itu tadi. Ntar, nah sorry ya, saya juga agak jet lag ini habis seharian ngurusin urusan lain. Nah ini kalau kita lihat kan di swing high-nya dia harga ke atas, indikator ke atas, artinya masih tidak ada divergent. So far so good. Dan kalau memang dia nanti dead cross lalu swing low, nah harusnya sih juga masih tidak patah trennya, seperti itu. Konfirmasinya adalah Adaro kalau dia jebol 3860. Tuh, agak jauh ya dari area sekarang, apalagi dari all time high-nya. Tapi kalau dia jebol dari 3860, dia akan terkonfirmasi swing low. Maka dari itu untuk sekarang ya, bukan area yang proper untuk entry. Teman-teman yang ikut swing dari bawah bisa, kalau mau pakai trailing stop, bisa TS di bawah 3860. Seperti itu. Kalau memang Adaro jebol dari 3860, saya rasa bakal ada konfirmasi untuk swing low terlebih dahulu. Karena by structure dia bakal membentuk same high lalu lower low, means akan terjadi yang namanya double top. Target penurunan kalau misalkan ini double top ya, kalau sekarang masih potensi karena belum terkonfirmasi. Tapi kalau memang nanti kejadian dari double topnya, target ke sini sekitar 3590 tuh. Cuman sebenarnya Adaro ya, misalkan nanti dia turunnya kuat, dia turun sampai sini lah 3300 tuh masih nggak jelek ya, karena ya dia masih berada dalam sebuah uptrend channel. Yang jelek gimana mas? Yang jelek kalau dia sampai jebol uptrend lalu dia membentuk lower high lalu lower low, seperti itu. Nah yang biasa terjadi adalah karena ini kemarin berhasil higher high ya, tuh kalau memang dia mau reversal pasti breakdown trend dulu. Trennya breakdown, habis itu bikin lower high, baru lower low. Tuh, kalau dia reversal, kalau si Adaro reversal. Cuman kalau dia tren kemarin tidak higher high atau dia same high, ya biasanya bakal double top lalu jebol neckline. Tapi untuk posisi sekarang saya rasa masih bagus ya, katalisnya batu bara juga dan lain sebagainya. Cuman memang tidak dalam area yang bagus by TA. Kalau by fundamental silahkan teman-teman bisa riset sendiri karena saya belum pernah memvaluasi. Cuman menarik sebenarnya ya. Karena saya pun juga S2 ini di kampus ambil finance dan ada materi kuliah stock valuation, itu ada metode-metodenya cara menghitung valuasi saham. Mungkin kapan-kapan saya bikinin konten spesial lah ya, nanti kalau saya udah agak kosong, untuk kita kapan-kapan bedah fundamental, menghitung harga wajar dan lain sebagainya untuk konten spesial. Cuma untuk sekarang saya masih agak padat bahkan untuk konten harian pun juga agak telat-telat ya, malah jadi curhat. Yang jelas itu by TA Adaro, kalau teman-teman baru mau entry kurang bagus areanya. Kalau punya barang bawah ya siap-siap trailing stop. Kalau punya barang atas jangan lupa batasi resiko. Untuk konfirmasi adalah 3860. Kalau dia jebol dari 3860, saya rasa dia bisa retracement cukup dalam. Cuman selama dia tidak patah uptrend, tidak ada masalah sama sekali. Tuh nanti kita bisa tarik pakai Fibonacci juga. Kira-kira dia swing low-nya kemana. Saya rasa sih bisa pakai yang ini ya. Kita pakai trend yang ini. Kalau dia nanti patah dari 3860, nah kalau dia jebol 3860 kan dia pasti patah nih. Artinya kita bisa tarik Fibonacci retracement dari sini.
itu 3140 sampai high-nya kita pakai ini aja, ini kan swing high 4160. Nah itu sekitar 3500. Tapi ya pas ini juga di 3920 0,236 sebagai konfirmasi retracement-nya atau swing low-nya. Jadi ya batasi resiko, gunakan 3920 sampai 3860 untuk stop loss maupun trailing stop. Itu kalau menurut saya. Untuk keputusan teman-teman silahkan kembali ke teman-teman sendiri. Kita cek dalamnya hari ini netral ya, netral, small distribusi, dan ya saya lebih mention ke TA-nya aja untuk si Adaro ini. Oke, itu untuk Adaro. Lanjut coba kita masuk ke yang merah-merah. Wah itu call emang udah apa ya, nggak bisa dicek TA-nya sih. Cuman kemarin untuk dari IPO analisanya bagus, makanya dia 4 bagger ya, berapa kali arah itu. Tapi ya udah kayak gini ya, tinggal tunggu dibuka kuncinya. Semoga teman-teman nggak ada yang FOMO lah untuk si call ini, COAL ya. Kita yang merah-merah coba cek Goto kemarin udah kita bahas ya, memang jatahnya koreksi. ADMR belum pengen saya bahas, Harum kemarin udah saya bahas, cuman memang ya baru pada kena sell on strength. Untuk komoditi hari ini Antam juga, karena sebenarnya kemarin saya cek untuk nikel tuh kena sos di resist, jadi ya pada koreksi. Yang merah-merah kita bahas apa nih? Saya mah bingung nih. Kita coba cek Antam aja lah. Tapi Antam udah saya bahas sih. Inco juga udah. ADMR kita update kah? Ya udah ADMR deh. Biar kakak adik ya. Udah Adaro, sekarang ADMR. Oke, hari ini ADMR turun 2,04% dengan candle yang ya cukup solid ya, nggak ada shadow-nya pendek dan volume yang besar. Kalau kita lihat artinya terjadi aksi sell on strength yang cukup besar untuk si ADMR ini. Sebenarnya kalau target swing high-nya ADMR itu sampai sini ya, 2035 sampai 2130. Cuman hari ini dia high-nya sampai 2010 doang, lalu dia turun. Ya bisa dianggap sudah kena target juga sih, tinggal 2 tick walaupun belum menyentuh ya. Dan mungkin nih target lain, kalau misalkan kita tarik Fibonacci yang lain ya, misalkan dari sini sampai ke bawah, dan ya udah pas dia kena target higher high dari yang sini. Ini kebaikan Fibonacci ini, semoga teman-teman nggak bingung juga ya. Nah kalau tadi itu kan saya tarik Fibonacci nya dari sini ya, ini karena sudah di break juga dari sini 1895 sampai low-nya di sini 1570. Tadi tarikan yang sini Fibonacci-nya itu yang 2035 sampai 2100. Tapi yang sini kan juga udah di break juga ya, ada swing low di sini, kita bisa tarik Fibo juga untuk mencari target higher high-nya itu di 1850 sampai low-nya kemarin ada di sini 1605, dan ya dia juga udah kena target di 2015. Makanya aksi taking profit adalah suatu yang wajar. Cuman kalau kita lihat dari uptrend channel ini masih ada upside untuk si ADMR. Tinggal kita lihat saat ini pergerakannya kira-kira mau gimana untuk si ADMR ini. Bisa aja dia pakai channel yang di sini ya. Nah, misalkan kayak gini. Tapi ya terlihat udah break sih, tapi malah false break. Tuh, yang jelas memang kena sell on strength untuk komoditas hari ini ya. Jadi ya dia kan juga komoditas, wajar ada retracement, kalau naik terus juga capek. Tapi yang jelas selama tidak patah untuk yang garis biru nih, tuh ADMR harusnya masih oke, every rate bisa di buy. Nah untuk sekarang supportnya di mana mas? Untuk support saya rasa dia bakal retest neckline, either itu di 1890 sampai 1850 atau bahkan sampai ke 1750 untuk si ADMR ini. Yang mana dia bakal kena nanti kita update lagi. Cuman kalau besok tidak ada coveran ya, atau tidak ada rebound dari 1850 ya, saya rasa bisa sampai 1750-an lagi. Tapi kalau besok di 19 atau di 1850 ada perlawanan, nah itu bagus, dia bisa retest dari double bottom, cup handle atau pattern apalah itu. Yang penting itu batasi resiko, dan saya rasa masih ada upside untuk si ADMR.
Tinggal kita lihat nanti dia reboundnya di mana. Dilihat dalamnya, mantep banget ini Broxum ya hari ini ya. Distribusi semua big. Yang jualan kelihatan banget sebenarnya, nggak perlu lihat Broxum. Sellernya candle solid, volume besar, bahkan hampir sama kayak kemarin ya. Jadi ya seperti itulah. Tuh. Nanti mungkin bisa kena di moving average atau gimana, yang jelas sekarang pantau dulu. Biasanya sih konsol dulu ya kalau ada buangan kayak gini, antara konsolnya retrace atau ke samping, itu yang perlu dipantau. Yang penting sama, batasi resiko, gunakan area tadi. Nah, kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita coba cek. Saya kira masih ke pause tadi. Kita coba cek si apa ya, ternyata nggak masuk gainer sih untuk properti. Jadi udah pakuan aja tadi. Kita coba cek BBKP deh. Saya pengen bahas ini saham karena kalau menurut saya ya, BBKP ini sudah di area demand sebenarnya tuh. Oke. Kita bahas aja. Hari ini BBKP naik 6,82% dengan candle yang tidak terlalu solid ya, dan volume yang sangat besar. Menarik sebenarnya volumenya dari kenaikan hari ini. Nah, sebelum kita ke view kecil ya, saya pengen bahas view besarnya dulu, di mana saat ini BBKP ini berada pada area demand kalau menurut saya. Kita coret-coret ulang aja pakai naked chart ya. Nih, di sini. Ini kan area demandnya BBKP. Mulai 226 sampai sekitar sini nih. 150. Tuh area demand di sini untuk BBKP. Kalau misalkan kita tarik VPVR ya, misalkan dari sini bottom coronanya dia sampai sini, harusnya sih volumenya banyak di area ini. Nah, kan kelihatan kan pas ini di volume gemuk dia. Nah, di sini area distribusi ini bakal jadi area supply yang kuat ini, 287 ini. Tuh most likely ya, nanti kalau kesentuh pasti turun dulu itu, jemputin sangkuter di atas ini. Cuman di area ini BBKP ini berada di area demand, dikonfirmasi dengan indikator VPVR juga. Tapi ini bahasa Indonesia ini, profil volume rentang tetap. Nah, cukup menarik ketika BBKP berada di area demand, dan kalau kita lihat dengan tambahan moving average, MACD ya, sudah muncul yang namanya divergent juga. Dan divergentnya itu bullish, dimana indikator ke atas terus, indikatornya naik terus, sedangkan harganya turun terus. Artinya memang sebenarnya ada indikasi akumulasi lah untuk di divergent. Aduh, malah hilang ini MACD-nya. Ya, nggak bisa diandu lagi. Ini agak nggak fokus ini saya, mohon maaf ya. Nah, kita tambahin aja. Duh, harus setting ulang ini nanti MACD-nya. Yaudah, nanti aja lah. Mau saya hilangin malah ke closing, malah becor aja ini konten hari ini. Oke, yang jelas satu yang pasti ya, untuk kita lihat untuk BBKP ini sudah berada di area demandnya dia. Jadi ya most likely harusnya ada perlawanan dulu. Tapi ya kalau jebol juga tidak memungkinkan. Jadi maksudnya bisa juga, semua bisa terjadi lah di market ini. Nah, sekarang kita identifikasi trennya, di mana BBKP ini jelas saham downtrend since dia puncak di Januari 2021. Dia downtrend dan terus turun terus menerus. Nah, tuh cuman terlihat sudah ada salah satu tren yang di break nih ya, untuk yang paling bawah. Nih, dia sudah break, dan satu hal lagi yang menarik, dia sudah tidak membuat low baru. Nih ya, terakhir low-nya kan di sini 171. Nah, ini dia sudah ada rebound seperti itu. Kalau misalkan kita pakai trend line yang lain ya, atau channel yang lain, kita bisa sambungin kayak gini, dimana dia juga terlihat sudah breakout ya. Nah, tinggal kita tarik Fibonacci-nya aja dari mana. Kalau view paling kecil, saya rasa di sini tarik Fibo-nya 302 sampai low-nya di sini 171. Nah, dan ya ternyata dia kemarin kena 0,382 lalu turun. Artinya apa? Kalau ini nanti BBKP naik breakout 213 ya, targetnya adalah ke sini sekitar 243 seperti itu.
PR sekarang adalah tidak boleh jebol 171. Dah, itu aja. Selama nggak jebol 171 ya saya rasa BBKP arahnya sudah ke atas untuk saat ini. Tinggal kita lihat trendline mana aja yang mau dia break, karena masih banyak major trend yang lain ya. Seperti itu. Dan ya, tuh untuk BBKP. Untuk support sekarang masih agak jauh di area sini, sekitar 180 sampai 171. Itu support saat ini. Untuk resisten terdekat 200, 194 sampai 200. Ini juga saham yang harus ekstra ketat kalau mau entry ya. Tuh, dan yang penting sama, batasi resiko aja. Kita cek dalamnya. Nah, ternyata SA-nya masih jualan terus, dan memang ya, ini SA-nya jualan terus karena disuruh exit ya SA ini. Bosoa Group. Ini baru ada pertarungan ketat antara seller dan buyer. Buyernya Kukmin, sellernya Bosoa. Jadi ya Broksumnya kira-kira seperti ini. Cuman buy TA harusnya sudah bottom selama nggak jebol 171 ya. Buy structure dia sudah tidak membuat low baru. Artinya saat ini BBKP sudah saham sideways. Nih, dia sideways dengan range 214 sampai 171. Kalau mau uptrend ya dia harus breakout atas. Itu nanti dia baru jadi saham uptrend. Kalau saat ini masih saham sideways seperti itu. Kan sebelumnya dia downtrend nih. Dia downtrend. Nah, di sini dia tidak membuat low baru. Ini dia sideways, tapi PR-nya adalah bikin high sama. Same low same high itu kan sideways ya. Nah, tapi kalau dia cuma sampai 200 doang lalu turun lagi ya itu namanya lower high lalu lower low. Artinya dia masih melanjutkan downtrend. Tuh sih. Ya, inilah yang disebut banyak drama saham downtrend. Reversalnya butuh proses. Kalau lebih aman sih tunggu dia valid reversal dulu pada structure yang lebih besar, itu baru bakalan lebih aman. Cuman so far harusnya kelihatan tanda-tandanya udah ya bottomnya. Ya pertama di area demand, lalu habis itu ada bullish divergence. Aduh, ini MACD-nya saya bahkan lupa settingan saya gimana. Nanti saya lihat video-video ke belakang deh. Tuh ya. Dan ya, volumenya pun juga sudah terlihat. Yang penting sama, batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi. Oke, itu untuk konten malam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Mohon maaf juga kalau saya agak ngeblank ya, karena saya sedang nggak tahu nih, capek sepertinya, tidak fokus. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan salam cuan.